can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. Perfect in all of your ways. It's who you are. It's who you are. And I love you. Are perfect in all of your ways. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sing it out. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng Perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Jadi kayaknya aku lepas masker deh. Oh, oh. I could die.
Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, puji Tuhan, merupakan sebuah kasih karunia Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini buat Bapak Ibu juga yang menyaksikan secara online. Pagi ini kita mau sama-sama naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Sebab Tuhan Yesus Allah yang perkasa dan layak disembah dan dipuji. Saya undang Bapak Ibu Jemaat kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita siapkan tubuh kita. Sudah siap untuk menari buat Tuhan kita, amin. Boleh saya dengar suaranya, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab biar segala yang bernafas, yang ada di muka bumi ini meninggikan nama Tuhan, amin. Yuk sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat tangan kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yuk lebih semangat katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat suaramu katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab hanya nama Yesus yang layak disembah, amin. Boleh sama-sama kita sorakan haleluya. Yuk sama-sama kita angkat suara, kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Angkat kedua tangan kita, tepuk tangan. Haleluya. Amin. Lebih keras lagi. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yang sebelah sini katakan haleluya. Amin. Lebih keras buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji meninggikan nama Tuhan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kalau di list kita gak bisa list satu-satu. Karena begitu banyak yang Tuhan udah sediakan buat hidup kita. Oh Jesus. Yesus, kau sungguh baik. Dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yuk kita naikkan. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk naikkan pujian ini. Katakan, Yesus kau sungguh, Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Yesus. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap jiwa dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Angkat tangan kita, katakan, ku mau memuji-Mu. Allah, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi nama-Mu Yesus. We worship You, O Lord. Come on church, don't ever be quiet. Just sing your praises to Jesus. Nyanyikan suaramu, angkat suaramu, puji dan serukan kebaikannya. Bahkan dalam kelemahan kami Tuhan, Kau buat sempurna kasih karunia-Mu Tuhan. Bekerja begitu sempurna. Jesus, Jesus, Jesus. Harala bara 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 bara. Come on, we worship You, we live for Him.
Oh Jesus, Jesus, come overflow in this place. Biar Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Come on, come on, come on. Woo. Sing it, Jesus, 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 Jesus. Yuk kita angkat pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Jesus, hanya bagi-Mu. Ya Bapa, hanya Engkau yang layak kami sembah. Kerinduan hati kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus bagi kami semua. Sehingga kami layak datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas penebusan Putra-Mu untuk bangsa Indonesia. Bahkan untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Sesuai dengan amanat agung-Mu. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Biarkan itu menjadi suatu keharusan bagi kami dan keluarga kami ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami untuk terus melangkah bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kepadamu karena mata-Mu tertuju buat bangsa Indonesia. Terima kasih atas Presiden Indonesia yang sudah Kau pilih Bapak Jokowi bersama dengan wakil Pak Amin Mahruf dan seluruh jajarannya Tuhan. Semua ini karena Engkau. Engkau yang memilih mereka Tuhan dan Engkau yang memampukan mereka untuk mereka bisa mengembangkan tugas mereka sampai tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan atas kesatuan unity ya Tuhan yang Kau berikan kepada TNI Polri yang ada di seluruh Indonesia ini Bapak. Bahkan kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan dan kesatuan bagi para tim medis yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan rakyat Indonesia untuk bangkit kembali dari sakit penyakit ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sudah memberikan kesembuhan dan pemulihan buat bangsa Indonesia. Dan tidak berlama-lama lagi Tuhan, terang kemuliaan-Mu dinyatakan buat bangsa Indonesia. Sehingga mata bangsa-bangsa lain tertuju kepada bangsa Indonesia. Dan kami menggenapi akan firman-Mu Yesaya 60, 61, dan 62 terjadi buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan sama-sama untuk mendeklarasikan persembahan. Adakah yang belum dapatkan amplop? Biar petugas kami nanti akan berikan kepada Bapak Ibu. Sebelumnya kami ingatkan untuk para Bapak Ibu sebelumnya nanti setelah kita deklarasikan ketika mau pulang, ada kotak persembahan silahkan taruh di sana. Dan bagi jemaat yang ada di rumah, jangan lupa ditransfer atau melalui QR yang ada di kamera atau di bawah sini ya. Oke? Baik, semuanya sudah siap, kita akan sama-sama mengangkat persembahan ini dan kita deklarasikan bersama. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan.
Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Because it's your grace that finds us here. Sebab kasih karunia-Mu Tuhan menemukan kami Tuhan. Kami yang telah dulu hilang Bapa, tapi Kau bawa kami kembali kepada kemuliaan dan dari kemuliaan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, how I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sing amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Who, oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Who, oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sing, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. Yes, Lord. I can see the love in your eyes. Laying yourself down,
raising up the broken to life. Betapa besar kasih Tuhan atas setiap kita. Amen. Mari kita merenungkan karya salib Dia. Di atas kayu salib itu Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amen. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. karena salib Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur karya salib-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Mujizat terbesar telah kami alami dari karya penebusan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kurala baba bada basyadara la baba bata karapa papa bata karapa papa basya. Ura papa papa bata karapa papa kata kata ya. Re papa papa syada karasya karapushe. Jesus, hallelujah. Oh, rapa papa papa karapa ya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh amat baik buat setiap kami. Kami bersyukur ya Abah ya Bapa.
Haleluya. Katakan kami percaya firman Tuhan hidup kuat dan berkuasa. kuat dan berkuasa. Sanggup menumbuhkan rohaniku bertumbuh serupa Kristus. Sekarang saya siap mendengar firman Tuhan. Siap menjadi pelaku firman. Amin. Salam jemaat terkasih, salam semuanya. Haleluya, sebuah sukacita kita dapat bersekutu bersama-sama. Pertemuan atau perjumpaan fisik seperti ini sangat luar biasa sekali. Ya, ibadah online atau secara virtual tidak bisa menggantikan sebetulnya pertemuan fisik seperti ini, sangat luar biasa. Saya menyapa juga semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan Yesus juga memberkati, pastikan semuanya mengikuti sama seperti saudara lagi ada di ruang ibadah ya. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan sesi minggu yang lalu. Waktunya sudah dekat, ini yang iblis tahu ya, dan memang waktunya sudah dekat. Kita sudah bukan hidup di akhir zaman Bapak Ibu, saudara semuanya, tapi kita hidup di hari-hari terakhir. Nah, kalau saudara searching di YouTube sekarang banyak khotbah tentang hari-hari terakhir. Udah bukan akhir zaman lagi, hari terakhir. Hari terakhir tidak semakin mudah buat kita, hari terakhir akan semakin sulit. Ada dua keadaan yang sangat ekstrim ya. Ekstrim yang satu adalah kemajuan teknologi yang begitu pesat sekali. Tapi ekstrim yang lain lagi adalah penderitaan manusia yang begitu sakit. Ini dua ekstrim yang terjadi di hari-hari terakhir. Sudah dinubuatkan di dalam firman-Nya. Internet jelas mengubah segala sesuatu. Dari ya saya ingat berapa ya, 2G, kemudian 3G, kemudian 4G, teknologi internet ya. Kemudian sekarang sudah memasuki 5G. Wah, 5G udah lebih canggih lagi. Kalau 5G memang dipersiapkan supaya teknologi metaverse-nya jauh lebih bekerja dengan lebih maksimal, karena itu sudah berbicara mengenai kecepatan yang sangat tinggi sekali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia hari ini ingin mengalami yang namanya sebuah realitas yang lebih daripada sekedar realitas jasmani atau realitas natural, tetapi sebuah virtual realitas, sebuah ilusi surga yang ingin dinikmati oleh manusia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejak semula iblis jelas punya sebuah propaganda bahwa manusia bisa menjadi seperti Allah, tapi terus terang itu adalah propaganda iblis, kebohongan iblis bahwa manusia tidak mungkin menjadi seperti Allah ya. Lucifer sendiri gagal untuk menjadi Allah ya, karena memang Lucifer tidak pernah bisa menjadi Allah. Dan ya shalom. Dan kalau dia menipu manusia bahwa matamu, boleh ditambahkan satu kursi Pak Har. Ya. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, ini propaganda daripada iblis sejak semula. Propaganda iblis sejak semula ini tidak bakal berhasil. Kenapa? Iblis yang bilang kamu akan menjadi seperti Allah. Dia sendiri tidak bisa menjadi Allah, betul? Dia gagal itu, ya kan? Menjadi Allah. Lalu dia tawarkan orang lain untuk menjadi Allah. Ya, ini kebohongan iblis terbesar. Namun sayangnya manusia itu terus mempercayai bahwa dia bisa menjadi seperti Allah, dan ini menjadi kecenderungan manusia. Saya sudah bagikan 2 minggu yang lalu bahwa kalau orang menjadi seperti Allah ya, artinya apa? Orang itu punya otonomi atas dirinya sendiri ya. Dia bebas menentukan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang disebut bermoral dan tidak bermoral, dia yang menentukan ya.
dia bisa membuat apapun yang dia inginkan, ya kan? Dan seterusnya. Bukankah itu satu hal yang kita juga inginkan sebetulnya kalau mau jujur ya? Kalau kita bisa bikin surga sendiri, kalau kita bisa bikin kehidupan yang kita idamkan sendiri kan asik gitu kan? Hidup kita tidak dikontrol oleh apapun, kita bebas menjadi apapun. Wah, itu kan Allah ya kan? Itulah sebabnya saudara, ada kecenderungan itu di dalam diri manusia. Nah, inilah yang menjadi celah buat iblis untuk saudara memerangkap manusia. Sehingga akhirnya manusia menjadi binasa. Kita baca bersama, ini adalah apa yang saudaraku dilihat oleh wanita itu dan beberapa stepnya, kemudian dia masuk dalam perangkap iblis. 2, 3, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan apa? Sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, perhatikan saudaraku, kata kunci dari ayat ini adalah melihat. Melihat ini menjadi sebuah pintu masuk bagi propaganda iblis. Perhatikan, dia melihat, yang dia lihat itu baik. Kalau yang dia lihat itu rusak, buruk, jelek, dia sudah tidak akan melanjutkan percakapannya dengan si iblis ya. Tapi yang dia lihat itu apa? Baik. Nah, kita mesti tahu saudara, hari-hari ini iblis itu memperlihatkan kepada manusia hal-hal yang baik. Nah, kalau baik kita masih bisa saudara melanjutkan ya. Transaksi, urusan, dialog, percakapan. Kalau ada orang nawar sesuatu, waktu dia nawar sesuatu buat kita, di awal saja sudah kelihatan buruk, kita sudah close ya. Kita sudah mundur, kita sudah nutup, kita tidak akan mau lagi mendengar dia menawarkan sesuatu. Tapi ketika yang dia tawarkan di awal itu kelihatannya baik, bermanfaat. Oke, kita mau dengerin dulu nih. Ya kan, soal harga belakangan, tapi kita mau tahu dulu nih. Nah, oke. Bukan hanya baik loh, apa yang berikut? Sedap kelihatannya. Nah, ini yang sedap ini juga bahaya ini ya. Kalau orang Indonesia ini kan suka yang sedap-sedap ya. Beda sama orang Singapura. Kalau kita makan di Singapura, orang Indonesia makan di Singapura dibilang aduh kurang sedap. Ya, karena orang Singapura lebih mengutamakan sisi kesehatan. Kalau orang Indonesia apa? Rasanya enak ya. Jadi walaupun itu tempatnya di kurang bagus gitu ya, tersembunyi di mana, tapi kalau udah viral bahwa itu enak, kita kejar ke sana ya, karena sedap. Tapi hati-hati dengan yang sedap ya, nggak semua yang sedap itu sehat ya. Oke, sedap kelihatannya, apalagi wah ini lebih keren nih saudaraku ya. Ini transaksinya nih bisa closing nih, bisa dimenangkan nih ya kan sama si penjual ya. Menarik hati dan memberi pengertian. Wah, sangat bermanfaat ini, sangat berfaedah ini. Ya kan, saya perlu ini, saya butuh ini. Nah, langsung penjualnya closing. Dia memenangkan saudara proses tawar menawar tadi. Dia menang. Oke. Perhatikan, yang saya mau Anda perhatikan adalah kata melihat. Nah, ini yang ditawarkan iblis hari ini, saudara. Ya. Teknologi audio dan visual itu sudah begitu menarik sekali ya. Kita dibawa untuk melihat banyak hal, melalui televisi yang sederhana, ya, kemudian bentuk-bentuk televisi yang berkembang sampai jadi smart TV ya. Sekarang pun kadang kita sudah lupa lihat TV-nya karena sudah mulai lihatnya YouTube, lebih banyak media-media sosial ya. Besok-besok kita juga akan lebih banyak masuk ke teknologi metaverse. Ya, ini yang ditawarkan karena membuat manusia itu lebih gampang masuk ke perangkap iblis. Maka iblis buatnya sebaik mungkin, sesedap mungkin, semenarik mungkin dan memberi apa? Pengertian. Jelas menurut para pakar, para psikolog bahwa
semakin ke sini manusia semakin mengalami ruang kosong jiwa yang semakin luas, semakin lebar, semakin dalam. Teknologi ternyata membuat orang semakin kosong jiwanya. Semakin orang itu kecanduan dengan media sosial, dengan games, dengan teknologi-teknologi audiovisual, dengan semua menu yang menarik di situ. Semakin ada kekosongan dalam jiwa manusia. Karena semakin lama manusia itu semakin mengeluarkan Tuhan dari hidupnya. Inilah ego, saudaraku ya. Edging God's out. Manusia mulai menyingkirkan Tuhan dari hidupnya. Sehingga mulai ada gejala-gejala ruang kosong jiwa ini. Nah mari coba kita periksa jiwa kita. Sangat penting saudara, kita periksa jiwa kita. Saya pendeta ini terus periksa jiwa saya. Karena banyak pendeta ternyata mengalami masalah kejiwaan. Jadi kalau saya sendiri merasa terlalu super rohani dan saya itu tidak memeriksa jiwa kita, keracunan perlu di detox, itu bahaya. Ya. Nah, anak muda juga banyak harus periksa jiwa. Ya, kalau ada ungkapan-ungkapan anak-anak kita yang kelihatannya berbahaya itu ya. Misalnya bosan hidup, hati-hati. Ada omongan gitu kita orang tua langsung harus beri perhatian serius. Capek bosan jenuh hidup nih kayak apa sih? Kalau ada bahasa-bahasa begitu kita mesti jangan itu aja lu jangan diremehkan. Kalau orang sudah mulai ada ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan gejala kejiwaan, ya lebih baik mati aja lah. Hidup ini nggak ada gunanya. Mungkin omongan-omongan kita anggap jangan kita anggap dia sekedar ngomong. Karena fakta membuktikan orang-orang seperti ini kecenderungannya adalah bunuh diri. Ya. Nah jadi mari kita coba perhatikan kalau ada gejala-gejala seperti ini jangan anggap biasa ya. Kenapa? Karena kalau ada ini terus-menerus mengganggu di jiwa saudara. Saya mau bilang bahwa iblis gampang sekali memerangkap saudara. Orang-orang seperti ini akan gampang masuk dalam perangkap iblis atau kena propaganda daripada si iblis. Ya. Ketidakpuasan, apalagi ini ketidakcukupan, saya harap sudah bisa baca ya, ketidakberhargaan. Nah, kalau ada perasaan-perasaan begitu saudara, cepat datang ke Tuhan. Ya. Periksa yuk. Apa yang menjadi penyebabnya, apa yang menjadi masalahnya. Nah, tetapi kita akan bahas lebih jauh. 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan kepada saudara beberapa satu formula utama ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, satu formula utama itu sudah saya bagikan. Saya harap saudara pelajari lagi, saudara renungkan, saudara praktekkan. Saya percaya setiap kita dapat mengalami heavenly reality, betul? Realitas surga. Kenapa orang itu kosong jiwanya? Ya karena dia hanya mau mengalami natural reality. Realitas natural yang sudah rusak ini. Dia mau mengalami semua yang buruk. Nah ini yang menjadi kecenderungan, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Karena kosong jiwanya maka pelariannya apa? Keinginan daging, betul? Keinginan mata serta keangkuhan hidup. Karena kosong jiwanya. Nah, setiap kita dapat mengalami realitas surgawi. Realitas surgawi bicara apa? Shalom, iya kan? Kalau ada salom, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di situ ada kasih, ada sukacita, ada kuasa di situ. Maka saudara, itu akan menutupi, mengisi ruang kosong di dalam jiwa kita. Kita bisa hidup dalam dunia heavenly reality apabila kita, saudara, menerapkan, mempraktekkan formula yang saya sebut meta virtuous reality. Apa itu meta virtuous reality? Jadi sebuah realitas, meta itu artinya melampaui. Melampaui, virtuous itu apa nanti saya akan bagikan. Ya. Dan kita harus hidup di dalam meta virtuous reality supaya kita dapat mengalami heavenly reality, realitas surga. Surga buat kita sesuatu yang sudah pasti, amin. Orang percaya sudah pasti. Ya, punya jaminan keselamatan. Bagian kita sekarang adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Untuk mengalami realitas surga itu bukan hanya nanti di surga, tapi sekarang Tuhan sudah mau. Tuhan mau kita juga mengalami realitas surga. Ya, kita hidup dalam damai sejahtera, di dalam kasih, di dalam kuasa, di dalam sukacita, di dalam kebenaran, itulah realitas surga. Nah, meta itu apa? Ya ada, ya saya tuliskan di sini, sudah lihat. Metanoia, existence, tenacity, dan apresiatif. Ya, oke, ini meta. Nah, saya udah bagikan minggu yang lalu. Yang pertamanya metanoia. Hari ini nanti E-nya ya. Minggu depannya T, minggu depannya lagi A, begitu ya. Oke, jadi pastikan saudara ikuti terus seri ini. Bagaimana kita mengalami realitas surga yang sungguh amat baik. Penuh damai sejahtera, sukacita, kasih, kebenaran, kekudusan. Ya, yaitu ketika saudara kita ini menerapkan sebuah realitas yang disebut metavirtus. Yang pertama adalah metanoia. Ya, apa itu metanoia? Metanoia ini adalah sebuah langkah dan proses pertobatan. Saya ada di dalam kehidupan kegelapan, lalu saya memenuhi panggilan pertobatan, saya berpindah dari kegelapan kepada apa? Terang yang ajaib. Proses perpindahan ini adalah sebuah pertobatan atau metanoia. Langkah pertobatan ini akan terjadi dan terus terjadi kepada terangnya yang ajaib kalau kita mengalami perubahan cara berpikir. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya. Konsep metanoia di dalam bahasa Gerikanya atau bahasa Yunaninya adalah perubahan cara berpikir, ya, hati dan cara hidup, the way of life. Ini adalah konsep metanoianya orang Yunani atau Gerika. Ini adalah sebuah perjalanan perubahan cara berpikir yang berakibat hati kita juga berubah. Ya, cara hidup kita juga berubah. Juga metanoia berarti tindakan-tindakan pembaharuan menjadi baru. Nah, ini berarti proses perjalanan manusia baru kita. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, dari yang lama kepada yang baru ini melalui sebuah proses namanya metanoia. Nah, karena metanoia itu terjadi, bagaimana kita menjalani cara hidup yang baru, manusia yang baru, dari hati yang baru ditentukan oleh cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang baru ini adalah cara berpikir yang Roma 12 ayat 2 berkata, mengenal kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kita hanya bisa menjalani manusia baru kita ketika kita mengenal, tahu apa kehendak Allah, kebenarannya yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Itulah sebabnya tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan jemaat Tuhan, ginosko firman. Renungkan firman siang dan malam, karena itu yang menentukan metanoianya. Orang kalau saudaraku terus merenungkan firman, ngalamin metanoia, maka dia mengalami realitas surga dalam hidupnya. Katakan amin. Ya, oke, itu yang pertama sudah saya bagikan 2 minggu yang lalu. Silakan saudara bisa ulangi di YouTube-nya ya. Nah, hari ini saya bahas yang kedua, existence-nya. Ini bicara mengenai jati diri kita dan makna dan tujuan hidup. Eksistensi, keberadaanku di sini untuk apa di bumi ini? Kenapa aku ada? Nah, ini urusan keberadaan diriku. Siapa aku, lalu untuk apa aku ada di sini? Ini bicara eksistensi kita ya. Siapa aku dan kenapa aku ada di sini? Nah, kita sedang berurusan dengan keberadaan diri kita di sini, di planet ini, di bumi. Ya, oke. Ini bagian penting saudara-saudara dalam hidup ini. Sebab kita udah gak bisa nolak Pak, Bu, adik-adik, teman-teman semuanya bahwa kita ini ada di sini gitu. Saya ini adalah sebuah eksistensi. Aku ada nyata nih, Bram. Iya kan? Tapi terus terang banyak orang kan bingung gitu kan. Sebetulnya aku nih siapa? Lah
ngapain sih aku di bumi ini? Untuk apa aku ada di sini? Yang kita lihat hidup penuh penderitaan, yang kita lihat penuh kesukaran, yang kita lihat hidup ini penuh pergumulan, penuh dengan perjuangan, capek deh. Untuk apa sebetulnya? Kerja siang malam, banting tulang, banting pintu malah, banting juga pintu mobil, jepret, udah marah, kerja stres, udah nggak capek target gitu kan, waduh dikejar-kejar atasan kita, selesaikan dong, waduh capek, hidup apakah untuk ini gitu loh. Saya yakin semua orang tuh ya berpikir seperti itu, betul nggak? Coba sebuah perjalanan hidup yang kita udah tahu, tidur mau jam berapa, bangun ngapain, bikin apa hari ini gitu loh. Mana ada sih yang baru gitu, kayaknya kita mengulang-ulangnya aja. Jadi para psikolog menyebut manusia itu adalah manusia kebiasaan. Kita ini adalah kebiasaan, ya sudah ya itu juga yang kita lakukan, sebuah rutinitas. Ya kan, apa hidup untuk itu saja? Tujuan hidup ya untuk itu. Kayaknya gak menarik, saudaraku. Ya kan? Nah ini yang menjadi pertanyaan manusia di bumi ini, sudah pasti. Ya. Ini yang sedang terjadi. Begitu banyak orang, tadi saya bicara kekosongan jiwa di atas, sebetulnya salah satu penyebab utama kekosongan jiwa itu karena manusia itu bingung akan eksistensi dirinya. Para psikolog menyebutnya kehampaan eksistensial, orang-orang yang gak ngerti, yang gak jelas tentang mengapa aku hidup. Loh ya kita gak pernah milih hidup toh, jadi kita bingung, loh kenapa aku ada di sini gitu kan. Ada banyak orang bilang kenapa dari kecil tidak mati saja atau di kandungan ibu itu tidak mati saja, kenapa aku ada di sini gitu kan. Untuk apa? Semakin banyak orang bosen, semakin banyak orang jenuh dan frustrasi dengan kehidupan, mengalami neurosis, itu gangguan kejiwaan dan mewabah fenomena berbentuk depresi, agresi dan kecanduan. Orang-orang yang punya kehampaan eksistensial ini paling gampang sekali kena propagandanya setan, paling gampang masuk perangkap setan, paling gampang. Karena ya untuk apa sih hidup ini, gak ada artinya, gak ada gunanya, ya mau jadi apa terserah lah, ya sudahlah. Ya kan gak ada urusan surga, gak ada urusan neraka. Pokoknya ini orang-orang yang sangat-sangat kehilangan arah tujuan dalam kehidupan ini. Itu paling mudah sekali tipu sama iblis atau kena hoaxnya iblis. Nah ini seorang filsuf yang seringkali pernyataan-pernyataan dia menjadi rujukan. Ya saya juga setuju dengan pendapatnya Aristoteles, Pak Aristoteles ya. Dia bilang hidup yang baik bukanlah hidup yang bergelimang kesenangan dan kenikmatan. Melainkan hidup yang ditandai oleh kesadaran dan direfleksikan sehingga berbuah makna. Jadi dia bicara hidup yang berbuah makna, yang meaningful. Ini kan juga yang disampaikan oleh Paulus ya. Kalau aku hidup adalah untuk berbuah makna. Dan kebijaksanaan serta hidup di mana virtues. Nanti saya jelaskan virtues itu apa. Virtues itu kan kebajikan. Hal-hal baik dari hidup kita begitu ya. Yang unik dari tiap pribadi telah dibaktikan dengan penuh bagi dirinya sendiri dan terlebih bagi orang lain atau masyarakat. Oke? Virtues adalah konsep apa yang sesungguhnya menjadi kebaikan utama yang unik dan maksud atau tujuan dari segala sesuatu. Virtues dari garam adalah apa? Bagaimana garam itu bermanfaat, berguna, berdampak, berarti adalah ketika garam itu apa? Memberikan apa? Rasa apa? Rasa asin. Nah itu virtuesnya garam. Yesus bilang garam tak ada gunanya kalau dia tawar, betul? Nah hidup kita gak ada gunanya kalau virtues kita itu tidak dinikmati oleh orang lain. Nah ini sambil kita mikir virtuesku.
Virtuesnya Bram itu apa? Virtuesnya seorang Brother Marlon apa? Virtuesnya seorang Pak Sitohang apa? Apa dari hidupku yang bermakna, yang berarti, yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu virtues. Jelas? Oke? Saya pelan-pelan supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Nah ini yang disebut saudara virtues itu adalah hidup yang berarti saudaraku. Ya kan? Hidup yang bermakna. Hidupku berarti, hidupku bermakna ketika saudara hidupku setujuan dengan apa? Visi ilahi. Ya, visi ilahi. Kemudian hidupku mengerjakan misi ilahi. Kemudian, Perisos pintar bahasa Inggris nih, keren nih. Kemudian yang ketiga, hidupku dipandu oleh nilai ilahi. Iya kan? Perisos, vision, mission, values. Wah ini anak-anak kita sekarang masih kecil-kecil udah bahasa Inggris. Jadi gak apa-apa, gereja kita juga mesti ada Inggris Indonesia. Oke, kan Kerstel di WTC Pusat banyak yang Kerstelnya udah anak youth berbahasa Inggris. Jadi kita juga ada bahan Kerstel bahasa Inggris udah dikasih dari pusat. Kalau yang pakai bahasa Inggris boleh, yang bahasa Indonesia boleh. Oke. Kita saudara akan memberikan virtues kita atau keberadaanku, diriku ini, diri seorang Bram ini, virtuesnya seperti garam tadi, memberi rasa asin sehingga orang wow aku rasa enak nih, masakannya enak, ya kan? Artinya mendapat manfaat dari hidupku. Kalau hidupku ini Bram, hidupku selaras setujuan dengan tujuan Tuhan, amin. Selaras dengan misinya Tuhan, selaras dengan nilai-nilai ilahi. Ini yang membuat hidupku itu bisa memberi arti, berdampak, berguna, bermanfaat, memberkati orang lain. Nah itu sebetulnya tujuan keberadaan kita di planet ini. Yang mengerti katakan amin. Oke, nah saudara mari kita bersyukur bahwa eksistensi kita ini memang banyak orang tidak terima. Banyak orang kenapa sih aku ada di sini, kenapa aku begini tuh. Banyak orang terus terang tidak terima. Kenapa bukan lahir di Tiongkok tapi lahirnya di Afrika. Kenapa bukan dari keluarga kaya tapi keluarganya sangat sederhana sekali. Ya banyak sekali saudaraku ya kemarahan-kemarahan seperti itu muncul. Tapi saya mau beritahu, mari kita setuju sepakat seperti pemazmur ini berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Di Mazmur 139 itu sudah baca seterusnya. Dahsyat dan ajaib, aku bersyukur Tuhan. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Ajaib apa yang kau buat. Kejadian kita adalah kejadian yang ajaib. Jadi diriku sendiri adalah sebuah keajaiban. Katakan bersama saya, diriku adalah sebuah keajaiban. Kalau diriku adalah sebuah keajaiban, maka Tuhan akan selalu perlakukanmu dengan ajaib. Haleluya, amen. Ini yang mesti kita yakini. Keajaiban demi keajaiban pasti akan datang pada hidup kita. Bagi orang-orang yang selaraskan hidupnya dengan visi ilahi, tujuan ilahi, dengan misi ilahi, nilai ilahi, pasti akan terus mengalami keajaiban demi keajaiban. Kenapa? Mungkin Anda bertanya, keajaiban itu apa? Apakah berarti hidupku tuh gak ada masalah? Bukan itu, saudaraku. Menurut saya, mujizat dan keajaiban yang paling pertama adalah ketika Yesus mati buat kita di atas kayu salib dan menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Itu sebuah mujizat terbesar, keajaiban yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua adalah ketika dari hidupku ini memberikan virtues, berdampak, bermakna, bermanfaat,
memberkati hidup orang lain. Nah, ini beda dengan cara berpikir dunia ya. Kalau cara berpikir duniawi adalah yang disebut mengalami keajaiban adalah apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, semuanya kayak lampu Aladin, saudaraku, minta mobil Jaguar, mobil Jaguarnya datang, digosok-gosok aja lampunya ya kan, oleh si Aladin gitu kan. Tetapi saya mau beritahu, hari ini saudara perlu punya mindset ini, adalah sebuah keajaiban ketika saudara sedang membutuhkan tapi saudara berbagi. Adalah sebuah keajaiban ketika saudara sedang ada di dalam masalah, tapi saudara membantu memberikan solusi buat masalah orang lain. Saya harap kita punya mindset ini, saudara. Supaya kita bersyukur, seringkali kita memandang kebaikan dan mujizat dan perbuatan ajaib Tuhan. Adalah ketika berbagai persoalan kita ditolong Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan Yesus baik, oh semangat kita. Tetapi bahwa ketika kondisi berlarut-larut, masalahnya seperti belum selesai-selesai. Ketika saudara sepertinya Tuhan berlambat untuk mengabulkan doa kita yang bertahun-tahun. Kita mulai berpikir, apa iya Tuhan baik? Apa Tuhan ada? Benar gak Tuhan ada atau tidak ya? Kenapa sih Tuhan itu kok tidak menolong aku? Bahkan tidak sedikit yang berpikir Tuhan tidak adil. Kenapa bisa berpikir begitu? Karena cara memahaminya atau cara berpikirnya ya atau konsepnya mengenai kebaikan dan keajaiban Tuhan itu berpusat pada apa? Diri sendiri. Hari ini mari kita mulai melihat kebaikan keajaiban Tuhan dalam hidupmu adalah ketika hidupmu bermakna bagi orang lain. Berdampak buat orang lain secara positif. Haleluya. Yang mengerti berikan aplaus buat Tuhan. Mari kita siap bergerak lebih jauh. Kenapa? Karena rancangan Tuhan sungguh amat baik buat kita. Amin. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya ajak kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah saudara virtues kita. Kita bisa saudaraku berdampak menggarami, mencahaya, menjadi garam dan terang. Yaitu ketika kita tahu betul bahwa Tuhan mendesain hidup kita untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Iya kan? Pekerjaan baik. Tuhan sudah mendesain kita sejak awal untuk melakukan perbuatan baik. Haleluya, atau pekerjaan baik. Dikatakan di sini bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kata dipersiapkan itu sama maksudnya dengan seseorang ketika mau menjahit baju. Maka dia akan pergi ke tukang jahit. Lalu tukang jahit akan membuat ukuran dulu. Ngukur. Berapa panjang lengan, berapa panjang tubuh dan seterusnya. Diukur dulu semuanya. Baru dibuat pola. Itulah yang dimaksud dipersiapkan sebelumnya. Artinya apa? Setiap kita ini unik, ukurannya beda-beda. Bilang sama sebelahmu, ukuran kita beda-beda. Nah, kita bisa berdampak, berarti bermanfaat buat orang lain ketika kita mengeluarkan dari diri kita keunikan diri kita. Setiap kita tuh unik, spesial, amin. Beda, kita gak perlu banding-bandingkan diri dengan orang lain dan mau jadi orang lain. Itu akan bermasalah. Anda hanya akan bisa memberikan virtues dari hidup Anda, keunikan dirimu. Yaitu ketika saudara belajar dalam kasih karunia menerima anugerah Tuhan atas hidupmu, kasih karunia dalam hidup untuk menjadi dirimu sendiri sesuai dengan panggilannya. Katakan panggilan. Jadi setiap kita ini ada panggilannya. Setiap kita itu ada tugas khusus Pak, Bu, dari hidup kita supaya virtuesnya kita itu dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Iya kan, virtuesnya seorang dokter, dokter Selin maupun dokter Yoyo adalah
ketika mereka itu menggunakan semua talent mereka untuk menyembuhkan orang sakit. Betul? Tapi virtues itu akan lebih berasa ketika mereka bekerja bukan berdasarkan talent saja ya, dan juga berapa uang yang akan mereka dapatkan. Tetapi ketika mereka melayani pasien dengan hati, itu dia virtuesnya lebih keren di situ. Orang bisa rasakan sesuatu yang berbeda ketika orang melayani dengan hati, dengan melayani hanya motifnya berapa duit. Dan juga, ya aku punya knowledge dan aku punya skill ini. Beda dengan orang yang melayani dengan hati. Nah ini virtuesnya. Oke, saya akhiri dengan ini nanti ya. Tapi sebelumnya saya akan bantu saudara untuk menemukan calling saudara dengan sebuah formula yang sederhana sekali, tentunya sederhana. Tapi saya mau beritahu dulu. Dan mari kita sepakat dan kita terima diri kita apa adanya hari ini. Sebagaimana diri kita di dalam Kristus. Amin. Ini kita udah bukan bicara lagi diriku secara jasmani, tapi lebih daripada itu. Meta, kita melampaui yang natural. Kita mau memandang diri kita seperti Tuhan memandang diri kita. Kita mau melihat, kita mau menilai diri kita seperti Tuhan melihat dan menilai diri kita. Kita mesti imani, yakini inilah diriku, jati diriku. Saya adalah imago Dei, amen. Saya ini secitra dengan Allah, saya ini segambar dengan rupanya Tuhan, imago Dei, bahasa Latin. Saya ini handmade ilahi, buatan tangan Tuhan yang tenun aku dalam kandungan ibu, ya kan? Saya ini buatan tangan Tuhan yang sungguh amat baik. Ya, ini bukan produk abal-abal, bilang sama sebelah lu bukan produk abal-abal, kamu bukan produk abal-abal. Anda bukan produk abal-abal, saudara bukan produk abal-abal, haleluya. Ini kita produk hebat, produk unggulan, produk bukan apa ya, yang terbaik, bukan KW-KW yang terbaik. Haleluya. Berarti di dalam dirimu ada potensi. Ini ada potensi hebat. Perhatikan. Kenapa Tuhan mendesain kita sungguh amat baik? Dia taruh potensi ilahi dalam diri kita karena dia mau kita lakukan avoda. Kejadian pasal 2 ayat 15, avoda ya. Tuhan memberi tugas mandat pada manusia. Untuk apa? Mengusahakan. Katakan mengusahakan. Ya, digunakan dalam bahasa Ibrani-nya abad atau juga sama artinya dengan kata avoda. Yang berarti begini, pekerjaan atau usaha itu adalah penyembahan dan pelayanan. Saya ulangi, pekerjaan atau usaha itu adalah penyembahan dan juga pelayanan. Contoh, Pak dokter melakukan pekerjaan, ya, menyembuhkan pasien. Pak dokter melakukan dengan sebaik-baik mungkin, mengikuti kode etik kedokteran, kode etik kemanusiaan, semuanya pokoknya sesuai. Artinya apa? Dia bekerja standar, ya. Bekerja sesuai dengan hukum, aturan, dan semua yang berlaku yang tidak merugikan manusia atau yang tidak mengorbankan manusia. Oke? Berarti apa yang dia lakukan sudah benar di mata Tuhan, di mata hukum. Berarti apa yang dia lakukan adalah sebuah penyembahan. Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan yang dia lakukan. Oke? Apa yang dia lakukan memuliakan Tuhan. Dia kerja dengan profesional, dengan baik. Oke, yang kedua. Pekerjaan adalah pelayanan. Jelas pasiennya ditolong ya. Pasiennya pulih, pasiennya sembuh. Pasiennya bilang puji Tuhan, saya sembuh. Pasiennya memuliakan Tuhan, itu juga berarti Pak Yoyo sudah memberikan penyembahan buat Tuhan melalui pekerjaannya. Tetapi yang kedua juga bahwa orang itu diberkati dengan layanan yang luar biasa dari seorang dokter. Maka Pak Yoyo sudah memberikan sebuah apa? Pelayanan. Nah inilah konsep pekerjaan atau usaha bagi orang Ibrani, tetapi ini adalah konsep ilahi. Kalau jemaat Tuhan, Anda mengerti hal ini, maka saudara akan menjadi orang-orang yang di dunia kerja akan menjadi pekerja terbaik. Halo, akan menjadi pekerja yang
Karena motif Anda yang utama bukanlah upah atau uangnya. Upah itu bagian dari bonus Anda dapat. Yes, pasti itu. Tetapi Anda ngerti bahwa tujuan utamanya adalah bahwa aku bekerja ini adalah sebuah mesbah penyembahan yang aku bangun buat Tuhan. Jadi ketika aku datang ke rumah sakit ini, aku sedang membangun mesbah penyembahan. Tuhan harus dipermuliakan lewat pelayananku, betul? Lewat pekerjaanku. Kemudian saya melayani sebaik-baik mungkin, saya melakukan sebaik mungkin supaya orang dapat manfaat dari apa yang aku lakukan, orang diberkati, itulah sebuah pelayanan. Di sini kita akan extra mile, kita bisa lakukan lebih daripada saudara sekedar motivasinya adalah mendapatkan uang. Ya, karena kalau motivasinya hanya untuk mendapatkan uang, kita bisa kejar asal-asalan, asal jadi, bahkan bohong-bohongan, betul nggak? Kita bisa menghalalkan segala cara, bisa hanya karena untuk dapat uang, begitu. Ya, jadi ke depan anak-anak muda kita di sini kalau dunia kerja butuh kalian pasti, ya mereka butuh tenaga kerja, mereka akan cari dari grup WTC. Kenapa? Karena di grup WTC udah ngerti, ya bahwa kalau kerja itu pasti mereka akan kerja yang terbaik. Tuhan harus dipermuliakan lewat pekerjaan mereka. Orang lain harus diberkati lewat pekerjaan mereka. Yang ngerti katakan amin. Iya. Nah, Tuhan memberikan kepada kita itu 3 kuasa. Ini kita mesti tahu bahwa di dalam diri kita tuh ada kuasa eksosia. Kita dijadikan anaknya, Yohanes 1 ayat 12. Kemudian kita diberi kuasa menjadi imamat yang rajani supaya kita menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kemudian kita diberi kuasa menjadi raja di bumi atau memerintah bersama dia di bumi. Roma 5 ayat 17, Basileus. Inilah jati diri kita, haleluya. Jadi mari kita mulai bersyukur bahwa kita bukan sekedar diselamatkan, tetapi ternyata kita sudah punya jati diri ilahi, amin. Ini jati diri yang luar biasa. Ya bahkan kita disebut sahabat Kristus, tentara Kristus, mempelai Kristus, tubuh Kristus dan seterusnya. Oke, saya akhiri dengan ini. Bagaimana saudara supaya virtusmu itu bisa dirasakan, dialami, dinikmati, didapat oleh orang di sekitarmu. Bagaimana hidupmu membuat perbedaan. Hanya kalau saudara tahu apa yang menjadi callingmu, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Setiap kita punya calling yang berbeda-beda. Ya, saya ulangi, setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Nah, ini ada 5 petunjuk. Bagaimana saudara menemukan callingmu yang saya sebut peace. Yang pertama adalah ini akronim ya, passion. Apa yang kalau Anda lakukan itu paling Anda sukai, paling menggairahkan Anda, yang paling membuat Anda bersemangat melakukannya, yang paling membuat Anda happy, gak dibayar gak masalah, saudara bahkan gak kenal capek untuk melakukan itu. Saudara bahkan rela berkorban habis-habisan untuk itu. Nah, itu disebut apa? Passion. Apa hasrat terkuat yang paling menggairahkan Anda waktu lakukan itu? Senengnya, happy-nya, bahagianya, puasnya, merasa diriku berarti. Nah, itu passion. Coba pikirkan ya. Saudara pulang lalu bikin jawabannya. Ini pertanyaan toh, saya ajukan pertanyaan. Saudara pulang bikin jawabannya. Apa ya passionku ya? Nah, supaya saudara tahu, oh ini toh, ini virtusku. Nah, kalau aku ya terus fokus di situ, lakukan itu, maka hidupku itu akan mulai dinikmati, dirasakan, berdampak, bermakna, dan aku dapat membuat perbedaan bagi orang lain. Yang kedua, experience. Ada orang melakukan profesi juga nggak banyak yang tidak sesuai passion ya. Dan ini yang membuat kering gitu, pulang-pulang capek, stres, migrain gitu kan. Karena nggak passionate. Yang menarik buat dia hanyalah sebuah posisi, jabatan, gengsinya pekerjaan atau uang. Nah ini yang membuat banyak orang sakit-sakitan ya begini, karena kerja nggak ada passionnya gitu kan. Iya kan. Yang kedua, experience.
Apa pengalaman-pengalaman paling pahit khususnya ya, kalau biasanya di sini. Pengalaman-pengalaman paling buruk, paling tidak menyenangkan yang saudara pernah alami dalam hidupmu. Biasanya itu menjadi petunjuk Tuhan bagimu untuk sebuah panggilan khusus. Ya. Pak Wiryo sangat konsen sekali sama orang-orang miskin ya, bukan karena firman-Nya juga bilang untuk miskin. Tetapi saudara, dia itu cerita bahwa dia bisa begitu karena memang hidupnya itu bukan miskin. Masa kecil dia, masa remaja dia sampai kuliah, bahkan sampai kuliah, jadi rasanya itu sakit karena sampai kuliah. Itu bukan miskin, tapi miskin sekali. Itu yang membuat dia, sakitnya itu ya, dalam. Itu yang membuat dia itu, calling dia kuat sekali untuk nolong orang miskin, menuntaskan kemiskinan. Rupanya ada pengalaman pahit itu. Nah saudara, pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupmu itu bisa menjadi, ya background begitu, menjadi satu petunjuk. Tuhan mau kita bergerak di situ. Nah coba pulang catat ya, jangan hanya dengerin nih. Karena kalau dengerin begini lupa saudara. Pulang saudara ngisi, pulang saudara buat, ya bukan ya terserah mau tulis itu, tapi saudara itu mesti bikin jawabannya, nggak bisa di sini, saudara perlu waktu. Apa ya? Pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupku gitu ya. Ya. Kemudian apa lagi yang ketiga? Acknowledgement. Ya. Apa yang seringkali orang katakan tentang Anda itu dalam hal apa? Misalnya, wah kamu tuh ya kalau ngajarnya bagus sekali. Orang itu gampang ngerti sekali kalau kamu ngajar. Dan kalau saya lihat kamu ngajar itu ngajar bersemangat sekali. Kamu gak kenal capek ngajarnya. Ada orang lagi ngomong yang sama, ada orang lagi ngomong yang sama. Bisa jadi acknowledgement seperti itu adalah petunjuk. Berarti itu virtuesmu. Itu yang kelihatan, orang lihat, orang berasa dampak dari sesuatu dari hidup. Jadi kadang-kala kita juga perlu nanya sama teman-temanmu. Oke, tolong jujur sama aku. Apa dari hidupku yang kalau kamu lihat, itu menurut kamu sangat berdampak bagimu dalam hal apa? Atau kamu lihat aku tuh lebih cocoknya di bidang apa? Kamu lihat aku tuh kayak pas di hal apa? Boleh minta masukan-masukan dari teman-teman dekatmu. Ya. Itu akan membantumu untuk menemukan, oh ini loh panggilanku, ini virtuesku yang harus aku terus fokus di hidupi itu. Ya kan. Sampai di sini jelas? Kalau kurang jelas mau tanya boleh. sebab ini memang yang saya bawakan ini model kelas hari ini saudara. Karena kalau saya ajak saudara ikut kelas ini kan ada kelasnya Meta Virtues. Tapi karena saudara nggak ikut, ya saya bikin kelas kalian di ibadah minggu. Karena ini bagus kalau jemaat nggak dapat, aduh yang rugi saya bukan saudara. Jadi saya mau saudara dapat apa yang saya sudah ajarkan juga. Yang ketiga, yang keempat adalah competence. Ya. Apa yang paling mampu Anda kerjakan? Kompetensimu. Yang ada hubungannya dengan skillmu, knowledge, pengetahuan dan skill atau bakat, talent-talentmu. Ini kompetensimu. Dalam hal apa kamu paling bisa, paling berbakat, paling mampu? Ya kan? Kalau saya sekedar bisa main musik, sekedar main gitar sedikit, keyboard sedikit, itu bukan kompetensi saya itu. Itu bukan kompetensi saya. Berarti saya nggak boleh memaksakan diriku bahwa aku di sini gitu loh. Ini virtues, aku bisa memberikan virtues dari hidupku, yaitu ketika aku di sini gitu. Enggak, pasti saya struggling, bergumul, pasti itu nggak happy banget. Tidak bahagia. Ya. Jadi cari tahu bakatmu apa, talentmu, skill, kemampuan dirimu apa. Karena itu bisa jadi petunjuk panggilan Tuhan dalam hidupmu. Lalu yang terakhir, extra mile. Extra mile adalah Anda itu rela bekerja ekstra, melakukan sesuatu ekstra, walaupun gak digaji, gak ada upahnya. Saudara lakukan sesuatu lebih dari yang diminta. Saudara siap bersedia pengorbananmu lebih untuk sesuatu tanpa diminta. Saudara lakukan itu ekstra. Itu bisa jadi petunjuk. Extra mile dan passion itu orang yang punya passion itu biasanya ada extra mile, sisi extra mile.
Ya, karena kalau orang udah passion itu lebih kepada idealisme. Ya, gue rugi nggak apa-apa, gue sakit nggak apa-apa, saya berkorban tidak apa-apa. Yang penting aku puas, yang penting aku bahagia. Nah, tetapi tentu passion ini tidak berpusat pada diri kita, tapi kegairahan yang lebih kepada bagaimana hidupku ini berarti, berdampak, berguna, bermanfaat buat orang lain. Nah, itulah sebabnya kalau saudara sudah menemukan, maksud saya begini, ketika saudara gini, saya perlu ini dulu jelaskan begini. Hidupmu hanya akan disebut berarti, meaningful, bahwa Anda di dunia ini eksistensmu sesuai dengan desain Tuhan adalah ketika saudara itu hidup dalam panggilanmu, betul? Kalau tidak sia-sia. Ketika sebuah mikrofon tidak berfungsi sesuai dengan tujuan dia, maksud dia didesain menjadi pengeras suara, maka mikrofon ini disebut apa? Tidak berguna, bukan? Atau fail, gagal. Tidak bermanfaat mikrofon ini. Hidupku dan hidup saudara hanya disebut berguna, bermanfaat adalah kalau kita menemukan peace-nya kita. Kalau kita menemukan ini saudara, kita saudara tahu apa yang menjadi panggilan kita dan kita hidup di dalamnya, maka virtues kita ibarat garam tadi, asinnya dirasakan oleh orang lain. Iya kan? Sebab itu jemaat Tuhan, saya berdoa supaya saudara nangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Dan ketika saudara sudah mulai menemukan panggilanmu, saya yakin ada begitu banyak ministry-ministry, pelayanan-pelayanan yang bisa Anda mulai sendiri, atau Anda gabung, Anda join, Anda masuk di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, saudara. Jadi pertama ya, saudara bisa create pelayanan sendiri, betul? Yang kedua, saudara bisa gabung, join. Ada satu remaja yang sangat luar biasa sekali dari Sumba, karena dia adalah pengurus dari Citra Sumba Timur. Dia viral, di YouTube viral ya. Usia 15 tahun dia sudah bicara di PBB, dia dibawa anak Sumba ini, anak kampung, orang miskin. Warga miskin, dia dibawa untuk bicara di PBB pada usia 15 tahun. Kenapa? Karena dia itu sudah masih remaja tapi sudah peduli anak dan membela hak asasi anak, bahkan ikut mengurus akte kelahiran anak. Ada NGO yang perhatikan sepak terjang si remaja ini. Dan akhirnya dia dibawa ke forum internasional, dia udah berapa kali ke New York. Kemudian juga dia baru-baru bicara di Kick Andy, mengundang dia untuk bicara di acara Kick Andy. Masih remaja, masih SMA. Iya. Gini. Ini yang saya bayangkan buat anak-anak muda kita nih, kalau saya bicara untuk anak-anak muda. Kalau untuk kalian masih punya masa depan panjang ini. Coba mulai dari sekarang kalian sudah mulai menemukan peace-mu ini. Ini akan membuat kalian menjadi the best. Pembandingnya bukan orang lain. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Anda akan menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari hidupmu. Ketika sejak sekarang mulai ketemu peace-nya. Nanti saya mau ini jadi kurikulum di Kersel, ayo anak-anak youth bahas. Mulai bantu. Ketua-ketua Kersel, pemimpin Kersel mulai nanya, peace daripada anak-anaknya apa? Supaya dibantu ya, diarahin. Paling tidak anak-anak udah ada gambaran. Karena anak-anak sekarang mau pilih jurusan kuliah apa aja dia bingung. Dia hanya ikut ide-ide teman-teman. Dia nggak punya pilihan yang jelas, kenapa aku pilih jurusan ini. Kuliah 5 tahun, 6 tahun selesai. Ya nggak apa-apa juga bekerja di bidang yang lain, tapi kalau menurut saya sayang gitu kan. Seandainya dia bisa bekerja di bidang yang sama dengan background studinya, itu jauh lebih maksimal tentunya. Karena dia harus belajar lagi yang baru kalau dia harus pada bidang profesi yang tidak didukung oleh background pendidikannya, betul? Nah jadi ini hal penting sekali, saudara jangan anggap ini hal sesuatu yang biasa. Karena yang menentukan hidupmu bermakna
adalah ketika engkau hidup dalam pismu ini. Kalau enggak, sebenarnya hidup kita sia-sia. Kayak mikrofon ini, bagus, oke. Bisa dipakai sambal, ulekan sambal bisa dipakai untuk lempar kepala anjing, boleh. Tapi tetap aja sia-sia sebetulnya. Karena dia didesain untuk menjadi pengeras suara. Virtues daripada mikrofon ini adalah ketika menggunakan alat ini, kita bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh seorang komunikator. Mari kita hidup sesuai meta virtues kita, supaya kita menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan berdampak. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus. Yesus tahu untuk apa dia hidup. Yesus tahu untuk apa dia datang ke dunia. Yaitu untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua manusia. Itulah virtues daripada Yesus yang sekarang kita alami, kita nikmati. Sehingga sekarang kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mengingat karya virtues Yesus yang luar biasa, kebajikan Yesus yang sangat extraordinary buat setiap kita. Haleluya. Semua sudah dapat roti dan anggur? Ya, ada beberapa yang belum. Boleh angkat tangan yang belum dapat supaya bisa dilayani. Ada Ibu Senam Bela, Pak. Ya. Ada pemain musik mungkin belum dapat? Sudah. Ya, para pemain musik Pak Mancu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Jemaat juga yang sedang mengikuti live streaming atau ada di rumah, mari bersama-sama kita perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur saudara juga. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti dan anggur saudara dan ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Haleluya Jesus. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih. Shikarada baba basya, karada baba 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 baba, syadarada baba baba sya. Penebusan-Mu yang sempurna bagiku karena kasih-Mu yang sempurna. Ku bersyukur Tuhan. Keajaiban mujizat yang ku alami karena karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang lemah jadilah kuat. Yang berkekurangan alami penyediaannya, Jesus.
Yang sakit alami kesembuhannya. Karya salibnya sempurna bagiku. Dan bagimu terima kasih. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Amin. Bersama-sama makanlah, minumlah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Oh, mari kita sembah Dia. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya, tak berkesudahan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur, oh kami muliakan nama-Mu. Makasih Yesus, oh karya salib-Mu sempurna bagiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kurab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 a syadarabababa. Kurababababababa syadakaralalalalalalabas. Syadalalabalabalabalabalabalabalaba syadakarababa. Yes Lord. Jesus. Haleluya. Mari masing-masing kita bersyukur. Kita katakan terima kasih Tuhan Yesus karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Mari kita bersyukur. Terima kasih karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Diriku adalah sebuah keajaiban. Katakan terima kasih Tuhan. Dan rancangan-Mu bagiku rancangan yang sungguh amat baik. Katakan terima kasih Tuhan. Yes. Aku bersyukur di dalam diriku ada DNA ilahi, DNA imago Dei, serupa dengan citra Kristus. Aku bersyukur Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Dan katakan Tuhan, aku siap dari hidupku menjadi berarti, bermanfaat, memberkati orang lain. Hidupku berguna bagi orang lain. Ada kebajikan utama dari hidupku, virtusku yang dirasakan oleh orang lain. Yes Lord, mari masing-masing berdoa. Buat sebuah komitmen dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya Tuhan, biarlah aku menemukan callingku, panggilanku. Minta sama Tuhan, Tuhan bukakan. Kalau saudara belum jelas apa panggilan, bilang Tuhan, bukakan lebih kepada aku Tuhan. Supaya aku menemukan apa yang menjadi panggilan khususku yang spesifik. Sehingga kebajikan utama, virtus dari hidupku ini dapat dirasakan, berdampak, dinikmati oleh orang lain, oleh komunitas, oleh masyarakat. Aku dapat buat perbedaan dalam kehidupan ini. Yes Lord. Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, besar kecil, yang ada di sini juga yang mengikuti secara live streaming atau secara online. Aku berdoa dalam nama Yesus, supaya setiap kami menemukan panggilan kami. Dan kami hidup di dalamnya Tuhan. Sehingga orang dapat merasakan, menikmati, mengalami kebajikan utama dari hidup kami. Thank you Jesus. Bawa jemaat-Mu lebih lagi Tuhan. Terus bertumbuh, bertambah, berlipat ganda. Di dalam nama Yesus katakan,
Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mengalami dan terus melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ilahi dari Tuhan. Katakan amin. Baik. Sebelum doa berkat, saya hanya mau ingatkan bahwa Bapak Ibu mungkin yang baru datang atau belum tahu bahwa persembahan kita sistemnya berubah, ya, di mana kita tidak menjalankan kantong kolektif seperti itu, tapi Bapak Ibu nanti langsung saja menaruh persembahan Bapak Ibu di kotak persembahan pada waktu Bapak Ibu keluar ya. Atau yang Bapak Ibu sudah transfer baik QR code ataupun mulai edisi atau transfer M-Banking. Ya, kalau di M-Banking itu Bapak Ibu ada bisa tambahkan keterangan ya, persembahan itu untuk apa atau jenis persembahan apa ya. Di belakang kursi Bapak Ibu juga ada QR code kalau Bapak Ibu mau transfer oleh OVO atau Money Gateway ya, seperti itu yang OVO dan apa lagi di situ ya? GoPay ya OVO dan GoPay ya. Oke. Dan Bapak Ibu terus aktif ya di dalam setiap carousel yang ada, kemudian juga doa fajar di hari Sabtu. Saya undang semuanya Bapak Ibu jemaat dapat hadir juga berdoa bersama-sama di dalam persekutuan doa fajar kita di hari Sabtu jam 5 dan minggu depan kita akan dilayani oleh Saudara Adon ya biasa disebut Adon Bass Jam ya, dia sudah tidak lagi di band ya, tapi karena dia sudah dikenal dengan nama itu ya sering disebut Adon Bass Jam ya. Dia akan melayani kita di minggu depan, seorang anak muda yang masih muda ya, yang sangat jadi berkat buat kita semuanya. Itulah sebabnya pastikan Bapak Ibu jemaat Tuhan hadir di minggu depan. Ajak juga anak-anak muda yang lain, keluarga kenalan kita untuk hadir dalam ibadah kita di minggu depan. Baik, itu yang bisa saya tambahkan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Allah Bapa yang di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dengan segenap hati, dengan kedua tangan terangkat sebagai sebuah tindakan iman bahwa kita adalah generasi yang diberkati. Pulanglah dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab dan rumahmu masing-masing dengan segala berkat terbaik yang telah tersedia bagimu di dalam surga. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan.
Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Baik, ibadah kita sudah selesai. Silakan turun secara bergantian dan persembahan bisa dimasukkan ke kotak sebelah kanan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatur